Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang terhormat Bapak Aryo Fadian SH MH CCD CLA selaku dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 6 untuk mempresentasikan materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Siddiq Hizbullah. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 6 yang lainnya ada Caisra Pujamiarto, Devi Anissa Marianti, dan juga ada Najis Nugraha Suwarno. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi. Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Pancasila merupakan sebuah ideologi kokoh di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat atau aktivitas kehidupan masyarakat di Indonesia berpedoman atau diatur dalam Pancasila. Pancasila ini juga merupakan suatu alat pemersatu bangsa karena masyarakat Indonesia ini memiliki suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Pancasila juga dapat menjadi dasar moral atau norma dan juga tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah, sikap, perbuatan, atau tingkah laku bangsa Indonesia. Jadi bisa disimpulkan Pancasila ini merupakan cerminan dari bangsa Indonesia. Pancasila juga telah mengalami beberapa perkembangan. Itu disebabkan oleh situasi dunia yang terjadi konflik, dan juga pada saat itu juga bangsa Indonesia sedang terjajah oleh bangsa lain. Maka dari itu kita sebagai generasi milenial atau generasi pada zaman sekarang ini harus mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila agar sifat asli dari bangsa Indonesia ini tidak luntur dimakan oleh waktu. Selanjutnya ada hasil dan pengamatan. Yang pertama ada perilaku masyarakat milenial. A. Pada sila pertama tertera ketuhanan yang Maha Esa. Ketika pengamatan masih banyak sekali masyarakat dan kalangan mahasiswa yang tidak menjalankan kewajiban beribadah sebagai umat beragama. Saat azan zuhur berkumandang masih banyak yang tetap di lokasi nongkrong, bahkan sampai azan asar berkumandang. Sangat jelas orang tersebut memang berniat meninggalkan kewajiban beribadahnya. Tak hanya itu, di daerah Kota Batu di Malang juga dapat beberapa golongan Islam yang terbentuk dan memecah belah. Selanjutnya yang B, pada sila kedua tertera kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika berkumpul bersama dalam satu tempat memperlihatkan individual di mana masing-masing hanya berfokus pada gadget yang mereka miliki. Meskipun ada teman di sampingnya, mereka tetap saja memainkan gadget seperti tidak mempedulikan orang sekitarnya. Kemudian juga sering terjadi suatu kelompok yang tidak membela yang benar, justru membela yang salah karena teman kelompoknya yang terlihat melakukan kesalahan. Selanjutnya yang C, pada sila ketiga tertera Persatuan Indonesia. Selanjutnya yang C, pada sila ketiga tertera Persatuan Indonesia. Pada pertengahan 2019 terjadi ricuh mahasiswa Papua di Malang yang menuntut kemerdekaan bagi Papua, yang mana seharusnya hal tersebut bisa dilakukan baik-baik, mendatangi pemerintah, tidak dengan melakukan aksi ricuh di daerah bukan tempatnya. Selanjutnya yang D, pada sila keempat tertera kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang terlihat yaitu tidak menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi karena
menganggap pendapatnya yang benar dan pendapat orang lain tidak sesuai, menolak hadir saat diundang rapat oleh organisasi, memaksa pihak orang lain dalam pemilihan umum. Selanjutnya yang E, pada sila kelima tertera keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila ini sangat banyak sikap yang terlihat tidak diterapkan, yaitu sikap pilih kasih dalam pergaulan masyarakat, yang mana saling berkelompok dan memilih dalam berteman. Kemudian rasa gotong royong yang semakin lama memudar, melanggar aturan lalu lintas, kelompok yang merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, melakukan tindak korupsi uang, dan tidak mau bekerja sama ketika ada teman yang membutuhkan bantuan. Dari kelima sila yang sudah dipaparkan di atas, terlihat jelas sikap yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ditegakkan di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan pengamanan kembali nilai Pancasila pada generasi milenial. Selanjutnya ada pengalaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga menjadi dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Adapun pengertian Pancasila dari beberapa tokoh Indonesia, pertama dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengatakan Pancasila merupakan isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Maksud dari Soekarno ini, Pancasila itu bukan saja falsafah negara, tapi cakupannya lebih luas, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah berasal dari kata lima, dan sila berarti sendi atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting serta baik. Jadi dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya ada dari tokoh Indonesia yang selanjutnya ada Nato Nagaro. Menurut Nata Nagoro, Pancasila adalah dasar falsafah dari negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya Pancasila itu adalah dasar falsafah dan juga ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Dari tokoh-tokoh nasional itu, seharusnya kita sebagai penerus bangsa mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Patutnya kita menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah berhasil merumuskan dasar negara guna sebagai pedoman hidup. Perjuangan demi memerdekakan Indonesia melalui jalan rintangan yang berat. Namun, para tokoh pahlawan tetap pantang menyerah. Dari sejarah yang ada, tidak hanya pemimpin nasional yang ikut mengeluarkan aspirasinya, tokoh-tokoh pemuka agama pun ikut andil dalam perumusan Pancasila, salah satunya dari kader Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Meskipun kebanyakan dari tokoh Islam, namun tetap Pancasila akan menopang dan mengakomodir berbagai suku, ras, agama yang berbeda-beda di Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pandangan hidup berbangsa, yakni mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku yang menjadi pedoman. Bangsa Indonesia harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenarannya. Jika tidak diamalkan, maka pandangan hidup tersebut tidak bermanfaat sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan tersebut, bangsa Indonesia akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi perpecahan. Menurut Rajasa tahun 2007,
Generasi muda harus mengembangkan karakter melalui 3 proses, yaitu yang pertama adalah pembangunan karakter atau yang disebut dengan karakter builder, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai positif serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Yang kedua ada pemberdaya karakter atau yang disebut dengan karakter enabler. Generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyesuaian konflik. Yang ketiga ada perekayasa karakter atau yang disebut dengan karakter engineer, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pembangunan karakter positif berbangsa, sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, 5 butir yang terdapat di Pancasila dapat diterapkan dengan cara: yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama yang diikuti dengan kewajiban pada Tuhan serta tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama yang diyakini, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama yang sesuai yang dikehendakinya. Yang kedua adalah menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyaknya suku, agama, ras, serta menjaga adab dan kesopanan budi pekerti di dalam berbagai kondisi. Yang ketiga adalah cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, karena menyadari bahwa kita bertanah satu Indonesia serta meningkatkan kreativitas karya yang kita hasilkan. Yang keempat, ada mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan pemerintah dan mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik kepentingan 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir itu ada senantiasa berusaha membantu orang lain yang dilanda kesusahan, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat diri kita sendiri, serta berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan materi yang telah dipaparkan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang telah dipaparkan adalah Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar, yang dijadikan aturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku dalam Indonesia. Pada zaman sekarang, perlu diadakan tentang penegasan dan pengembalian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena sudah terlalu banyak kejadian kesalahan penafsiran tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu sangat diperlukan pendidikan Pancasila yang diajarkan pada jenjang sekolah ataupun perguruan tinggi. Kita sebagai generasi milenial atau sebagai generasi penerus bangsa harus menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan keseharian kita, agar apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sejalan dan sesuai dengan norma yang berlaku atau nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan paparan materi yang telah disampaikan. Bila mana ada kekurangan, tolong diberi masukan dan akan saya perbaiki di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.